Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nazaruddin, SPDI MPD. Saya guru dari SD Muhammadiyah Manyar. Saya juga mahasiswa PPG UINSA Batch 2 kelas 12 LPTK UINSA Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran dalam uji kinerja tahun 2024 dengan materi Tahyul Bid'ah dan Khurafat pada kelas 6 Adam Malik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bisa berjumpa lagi di hari ini pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita mulai, Ustadz akan memanggil Mas Gifari. Nah, silakan Mas Gifari untuk baca doa. Kita adakan doa bersama. Sebelah sini, Mas. Friend, before we study, let's pray. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Gifari, boleh duduk kembali. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Sebelum memulai pelajaran, Ustadz punya tebak-tebakan gambar. Nah, coba perhatikan di layar. Ini kalian boleh menebak ya. Nah, ini kota di Kepulauan Riau. Batam. Kok tahu? Coba sih. Jawabnya yang serentak. Oke, benar. Dan selanjutnya. Waduh. Kok wis pinter gini? Sukabumi. Terlalu mudah dah ini. Kita sudah pernah. Ini nama kota. Surabaya. Hah? Surakarta. Lihatin itu. Surakarta. Coba. Oh iya benar. Ustadz akan tanya kabar kalian terlebih dahulu dengan absensi. Absen 1 hadir. Hadir. Yang keras Mas ya. Absen 2 ada. Absen 3 Afika. Absen 4 hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak, hari ini masuk semua. Alhamdulillah karena kita sehat, karena ini musim penghujan ya. Ustadz khawatir kalau sakit. Kemarin Rangga itu sakit 2 pekan nggak masuk-masuk ya. Alhamdulillah sekarang sudah masuk Mas Rangga. Nah, ini tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada hari ini, yaitu yang pertama kita harus memahami pengertian Tahyul Bid'ah dan Khurafat. Setelah itu mengetahui dampak negatif dari TBC. Nah, sebelum anak-anak masuk ke pembelajaran, Ustadz mau tanya dulu tentang materi hari ini, yaitu Tahyul Bid'ah dan Khurafat. Nah, Mas tahu nggak Tahyul Bid'ah dan Khurafat itu apa? Saya hanya tahunya itu tahayul. Apa itu tahayul? Cerita yang dibuat-buat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau seseorang Islam, seorang Muslim itu masih biasa TBC atau Tahyul Bid'ah dan Khurafat, maka dia itu akan ternodai tauhidnya dan akan sulit untuk masuk surga, bahkan diharamkan masuk surga. Maka kita sebagai umat muslim, pelajar Muhammadiyah, kita harus menjauhi itu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustadz punya satu video yang terkait dengan pembelajaran hari ini. Ustadz akan putarkan, silakan diperhatikan layarnya. Ini mungkin nanti
ini ya, nggak seberapa keras. Nah, ini filmnya mungkin adik kalian atau Asik. Kenapa sih kamu, Dok? Sepertinya kamu sih yang kerasukan. Oh, itu tuh yang di depan. Depan apaan? Itu yang di bawah pohon besar itu. jadi ini pulang sekolah terus melihat makanan. Alhamdulillah, benar-benar mujur hari ini. Kayak Rafa ini. Kenapa kamu, Syamil? Jangan dimakan dong. Kita kan tidak tahu makanan itu halal atau tidak. Justru karena kita belum tahu, kenapa kamu melarang? Lagi pula ini kan kondisi darurat. Sudah lepas sekali nih, Syamil. Sudah. Ini Syamil, udah mau lewat. Tapi dong. Wah, ada ayam panggang, masih panas lagi. Wih, ada apem, bakpao, jeruk, anggur. Ada uang juga tuh. Nyum, 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 nyum. Alhamdulillah, benar-benar rezeki nomplok nih. Dodo makan kue dulu ah. Oh, enak. Capil, Anto, sini. Enak lagi. Sekarang anggur ah. Manisnya. Oi, jangan dimakan. Suara siapa itu? Jangan dimakan. Setan. Nah, anak-anak, setelah Ustadz berikan video tadi, ini ada materi TBC, yaitu tahayul. Tadi Mas Mirfa sudah ngomong. Tahayul itu apa tadi? Cerita yang dibuat. Kalau menurut versi di sini, itu adalah tahayul bahwa yakin pada sesuatu yang tidak masuk akal. Sekarang kan zamannya sudah zaman digital. Jadi yang tidak masuk akal, tidak ilmiah itu masuk terdalam kategori tahayul, ya. Apa itu? Contoh di sini, percaya pada hari sial, terus ada jimat. Misalkan kapan hari itu ada anak yang memakai jimat, di sininya kalungnya itu dari kertas, dalamnya ada tulisan Arab. Nah, di situ jimat-jimat, terus dianggap membawa keberuntungan. Jadi kalau nggak pakai itu nggak bisa. Nah, itu yang tahayul. Tahayul itu sesuatu yang tidak masuk akal, yang dibuat-buat tadi benar Mas Mirfa. Nah, ini ada beberapa faktor anak-anak. Jadi kenapa kok orang itu bisa berbuat tahayul? Yang pertama, kurangnya pemahaman agama. Kenapa kok pemahamannya kurang? Akhirnya mereka seperti itu. Minim ilmu akidah tentang ajaran Islam. Terus tradisi dan kebiasaan keluarga. Rasa takut yang berlebihan, seperti kayak makhluk halus, mimpi buruk, akhirnya mereka itu membuat-buat cerita yang tidak masuk akal. Terus kegagalan dalam ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari bid'ah. Tadi kan TB, nah B-nya itu bid'ah anak-anak. Bid'ah itu adalah bid'ah adalah segala bentuk ibadah atau praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar Al-Quran. Di sini ada contohnya. Jadi menambah jumlah rakaat sholat duhur 4 rakaat dijadikan 6 rakaat, itu tidak boleh. Jadi kalau bid'ah itu menambah-nambah sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Misalkan subuh 2 rakaat ditambah menjadi 4 rakaat, nggak boleh. Kecuali kalau misalkan kalian bepergian safar, terus kalian itu sholat duhur dan asar diringkas, namanya jamak qashar, 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar, itu boleh. Kalau kayak gini gak boleh, bid'ah namanya. Terus yang terakhir itu adalah, ini belum, ini hampir sama. Kenapa orang itu bid'ah sama? Jadi kurangnya paham agama, terus ingin inovasi. Inovasi itu boleh, tapi kalau inovasi nambah-nambah kayak gitu jadinya tidak boleh. Terus yang terakhir adalah khurafat, yaitu percaya
atau cerita palsu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, mitos tentang makhluk gaib, terus minta sesaji kayak ceritanya Samil dan Dodo tadi. Samil dan Dodo itu ngambil makanan sesajen yang ada di bawah pohon yang besar. Nah, itu nggak boleh. Kalau dimakan bagaimana Ustadz? Ada yang tahu jawabannya? Memakan sesuatu yang disembahkan untuk jin. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Jadi enggak boleh. Jadi itu adalah sesembahan untuk jin. Dan kemarin Ustadz dari Bali itu ternyata banyak kayak gitu di jalan-jalan. Sesembahan ono jipang, ono kerupuk, ono macam, ono ayam, itu enggak boleh dimakan. Kenapa enggak boleh? Karena itu sesembahan untuk jin dan itu hukumnya haram. Enggak boleh dimakan. Lah, khurafat juga hampir sama. Di sini itu kenapa kok seperti itu? Karena sudah tradisi budaya lokal, minimnya pendidikan ilmiah, kayak gitu-gitu. Nah, terus yang membedakan dari tiga itu anak-anak, di sini ada dasar aspek keyakinan, praktek dan dampak. Kalau tahayul, bid'ah dan khurafat itu satunya tidak rasional, tidak rasional. Rasional itu kan sesuatu yang bisa diuji. Kalau tahayul itu tidak rasional, nggak bisa diuji. Bid'ah tidak ada tuntunan agama, nambah-nambah tadi. Khurafat itu dongeng atau cerita palsu. Kalau yang contoh praktik, percaya pada benda punya kekuatan gaib. Kalau yang bid'ah itu penambahan dalam ibadah. Kalau yang khurafat itu ritual sesaji. Nah, ini semua anak-anak bisa melemahkan akidah kayak gitu. Nah, dari tahayul, bid'ah dan khurafat ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang bisa terjerumus di dalam ketakutan. Kayak yang kalau kalian lakukan itu melihat film horor di bioskop horor. Kalau kalian berani nggak apa-apa, tapi kalau nggak berani nanti ujungnya itu terjadi ketakutan. Misalnya mau pipis, mau wudhu, akhirnya nggak berani. Nah, materi Ustadz sudah sampaikan hari ini. Terus Ustadz langkah selanjutnya itu Ustadz akan bentuk kelompok. Kelompoknya itu nanti kita hitung 1 sampai 4 nanti berkumpul di setiap kelompoknya. Mulai dari Afika, 1. Yang keras. 1. 1. Yang keras. Yang keras. 1. Nah, anak-anak karena sudah kelompoknya sudah terbagi, ini kelompok berapa tadi? Kelompok 2, ini kelompok 1, ini 4, yang sana 3. Nah, silakan didengarkan baik-baik. Kelompok 1 itu membuat poster terkait tahayul, pengertian tahayul dan contohnya. Tadi Ustadz sudah kasih contoh ya. Terus yang kedua itu kelompok bid'ah. Kelompok bid'ah pengertian dan contohnya dibuat poster. Nanti bisa dibuat kayak mind mapping atau poster kan lebih, kalian kan sudah pernah buat poster. Kelompok 3 itu membuat tentang pengertian khurafat dan contohnya. Dan yang kelompok 4 yang terakhir itu cara menghindari tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, kayak gini itu bahayanya. Nanti Ustadz akan tunjukkan di layar terkait apa yang kalian butuhkan. Nah, silakan kalian boleh mengerjakan mulai dari sekarang. Nah, ya ini nanti tahayul dibuat judul yang besar, terus pengertiannya kamu buat kayak bulat-bulat gitu loh. Kayak awan-awan. Terus nanti dikasih pengertian sama contoh. Contohnya tahayul tadi apa? Apa itu di situ? Ada. Lek nambah-nambah itu bid'ah. Kalau tahayul apa? Percaya jimat. Percaya jimat, kayak ate, kayak keris. Itu. Jadi nanti gambar di sini ada keris, ada ati. Nah, itu ditebeli terus nanti bid'ah itu apa tadi bid'ah itu? Bid'ah itu tadi apa? Menambah-nambah tidak sesuai dengan ajaran. Terus nanti di gizi itu kasih ono gambar. Apa tadi? Menambah-nambah. Kayak sholat jadi asar jadi berapa rakaat itu nggak boleh, kasih tanda silang. Nanti kamu kasih contoh beberapa. Nanti dikasih kayak awan-awan, tadi dikasih apa terserah.
Kelihatannya sudah banyak yang selesai. Hari ini kita akan presentasi, Ustadz akan menunjuk kelompok 2 dari bid'ah. Silakan maju. Setelah itu nanti dari kelompok 1. Ayo maju sini. Udah, ayo maju sini. Iya, semua. Ini mic-nya, siapa yang mau ngomong? Ada yang megang, ada yang ngomong. Sini. Ini ada yang megang ini loh, Mbak. Nah, ini taruh sini. Nah, darukan depan. Oke. Nah, biar kelihatan semua. Sudah? Iya. Presentasi. Ini, Kang. Ada 2. Siapa lagi? Yang ngomong. Yuna. Ayo, salam dulu terus. Kami dari kelompok 2, kelompok kita mau presentasi. Ayo. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian, contoh serta dampak dari bid'ah. Itu siapa? Ya, seperti ini. Bacaan. Aku. Ya. Bid'ah adalah menambah-nambah kegiatan ibadah yang tidak ada tuntutan dari Al-Quran maupun Al-Hadis sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya, menambah rakaat salat wajib yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dampaknya adalah bid'ah akan apa? Dampaknya adalah Iya. Dampak melakukan bid'ah adalah mendapatkan dosa besar dan bisa diharamkan untuk masuk ke surga Allah. Kasih tepuk tangan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pakai ta? Iya, pakai. Ayo habisin persiapan kelompok 1. Saya ngomong siapa? Yang ngomong? Oh, sapi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang tahayul. Pengertian tahayul adalah keyakinan kepada sesuatu yang tidak masuk akal, tidak memiliki dasar ilmiah atau agama, serta dianggap bisa membawa pengaruh baik atau buruk. Contohnya? Contoh tahayul adalah 1. Percaya kepada jimat. 2. Percaya kepada hari sial. 3. Percaya kepada benda-benda yang konon memiliki kekuatan dan lain-lain. Udah, terus ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tak, Kak? Mau, sini. Kak mau. Ayo cepetan. Ayo. Ayo langsung ditempelkan. Langsung ditempelkan. Kamu bawa dulu. Alhamdulillah teman-teman kita tadi sudah presentasi, sangat bagus sekali ya poster-posternya dan sudah jelas bagi kita. Sekarang Ustadz mau tanya beberapa pertanyaan kepada teman kalian ya. Ini kepada Mas Rafa. Pertanyaannya gini Mas, bagaimana sikap kita jika melihat keluarga atau teman kita melakukan bid'ah? Kita sebagai keluarga atau teman mereka, kita harus menasihatinya agar tidak melakukan bid'ah lagi. Kenapa kok? Kalau melakukan bid'ah akibatnya apa tadi? Akibatnya
tidak bisa masuk surga. Gitu ya. Jadi kalau kita melakukan bid'ah, akhirnya nanti kita akan mendapatkan dosa karena tidak boleh menambah-nambah dalam urusan agama. Anak-anak, hari ini cukup sekian. Ustadz sudah memberikan tugas kalian LKPD dan video terkait tahlil bid'ah dan khurafat melalui Google Drive ya. Nanti bisa kalian buka di rumah. Setelah itu materi untuk pekan depan yaitu materi tentang makanan halal dan haram. Makanan halal dan haram ada hubungannya dengan materi kali ini. Kali ini kan tahlil bid'ah dan khurafat. Ada hubungannya dengan makanan halal dan haram. Termasuk dengan pertemuan yang kapan hari gitu ya. Nah, sebelum Ustadz tutup, Ustadz mengingatkan kita sebagai anak muslim, anak yang Islam agar menjauhi praktek-praktek TBC. Apa tadi? Tahayul? Apa? Bid'ah dan khurafat. Ya. Nah, sebelum Ustadz tutup, Ustadz akan memanggil teman kalian untuk menutup doa pada pertemuan kali ini. Silakan maju Mbak Afika. Ya, friend before me. Friend before we go home. Friend, before we go home, let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Mbak Afika silakan duduk. Terima kasih ya, kalian sudah doa dengan tertib dan pembelajaran hari ini kita akhiri. Terima kasih banyak atas perhatian kalian dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.